Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Selamat pagi, Pagi, Bu. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Semuanya sehat ya kelas 3? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, sebentar Bu Guru cek dulu kehadiran di Zoom meeting kali ini. Barangkali ada yang belum masuk. Oke, alhamdulillah semuanya sudah lengkap. 15 siswa kelas B. Nah, anak-anak, sebelum kita melanjutkan pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa dulu yang dipimpin oleh ketua kelas 3, yaitu Mas Adi. Bu Guru minta tolong untuk dipimpin berdoa ya, Mas. Ya, teman-teman, sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa dahulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mas Adi, mudah-mudahan dengan diawali berdoa tadi, kalian akan lebih memudahkan mempelajari pelajaran pada pagi hari ini. Nah, juga harus kalian awali dengan niat yang kuat, supaya tidak ada kesulitan yang nanti akan kalian terima. Nah, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila dengan semangat, supaya menambah semangat kalian belajar juga pada pagi hari ini. Hitungan ketiga, kita mulai menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Sudah siap semuanya? Hitungan ketiga, kita mulai. 1, 2, 3. Ya, terima kasih anak-anak. Mudah-mudahan dengan tadi kita bernyanyi bersama tentang Garuda Pancasila, bisa menambahkan rasa nasionalisme kita kepada bangsa Indonesia, dan juga bisa menambah semangat kalian dalam belajar pada pagi hari ini. Nah, anak-anak juga jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan dan juga protokol kesehatan, ya, karena kita masih berada di dalam masa pandemi. Kalian semalam sudah belajar? Dengan kalian mempelajari materi untuk kegiatan hari ini, itu bisa menumbuhkan yang namanya literasi. Anak-anak, kemarin kita sudah belajar tentang makhluk hidup di sekitar kita. Mbak Lutfi, kemarin kan kita sudah belajar tentang makhluk hidup ya. Ya, Bu. Kita sebutkan makhluk hidup yang ada di sekitarnya Mbak Lutfi. Ayam, Bu. Ayam. Tumbuhan ada apa tidak? Ada, Bu. Pohon Misalnya pisang. Pohon Apa? pisang. Pohon pisang, iya. Bu. Hewan sudah ada, tumbuhan, kemudian satu lagi Manusia, Bu. manusia. Terima kasih Mbak Lutfi untuk jawabannya. Sama-sama, Bu. Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, Bu Guru mau share screen dulu. Terlihat ya anak-anak? Terlihat, Bu. Ya, hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 2 tentang ciri-ciri makhluk hidup. Perlengkapan yang harus kalian siapkan adalah yang pertama modul, sudah siap? KPD dan juga alat tulis. Nah, nanti bisa kalian gunakan selama pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tujuannya, pembelajaran pada hari ini yang pertama nanti kalian akan menemukan kosakata yang ada dalam teks ciri-ciri makhluk hidup, kemudian menemukan simbol atau makna tentang sila pertama Pancasila. Sekarang coba kalian perhatikan gambar yang ada di screen ini. Sudah? Sudah, Bu. Ada 3 gambar. Coba Mbak Homsa, gambar apa saja ya? Iya, ada gambar cicak sedang merayap di dinding, Ya. ikan sedang berenang di akuarium, dan satu lagi anak-anak sedang berjalan, Bu Guru. Oke, terima kasih Mbak Homsa jawabannya. Sama-sama, Bu. Nah, dari ketiga gambar ini menunjukkan bahwa makhluk hidup itu bergerak dengan berbeda-beda. Nah, tadi yang cicak itu bergerak menggunakan kaki untuk merayap di dinding, ikan bergerak menggunakan siripnya untuk berenang, dan juga anak-anak itu bergerak menggunakan kakinya.
untuk berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain. Kemudian yang namanya bergerak itu termasuk salah satu ciri-ciri makhluk hidup. Nah, Mas Adi, selain bergerak, ciri-ciri makhluk hidup yang lain apa ya? Bisa dilihat di screen. Bertumbuh. Oke, terima kasih. Bertumbuh itu artinya bertambah ukuran berat dan juga besarnya. Kemudian, ciri yang ketiga adalah berkembang biak. Berkembang biak artinya adalah makhluk hidup itu bertambah banyak, baik itu hewan, tumbuhan, ataupun manusia dengan melahirkan seperti itu. Berkembang biak pun jenisnya macam-macam, ada yang bertelur, ada juga yang melahirkan. Coba Mbak Elva. Nggih, Bu. Mbak Elva punya ayam apa tidak? Kebetulan enggak, Bu, yang punya tetangga, Ibu. Oh, yang punya tetangga. Tapi walaupun yang punya tetangga, Mbak Elva tahu nggak kalau ayam itu berkembang biak dengan cara apa? Bertelur. Oh iya, pinter. Terima kasih jawabannya. Salah satu contoh hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur adalah ayam. Sedangkan hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan misalnya ada kucing, anjing, dan lain sebagainya. Oke, sekarang anak-anak perhatikan ada teks bacaan di modul kalian halaman pertama. Ya, ada teks tentang makhluk hidup. Di situ sudah ada tulisannya manusia itu bernapas menggunakan paru-paru. Bu Guru kasih kamu waktu untuk membaca 5 menit. Ya, Bu. Oke. Sudah selesai ya, Nana? Udah, Bu. Oke. Nah, dalam teks tersebut ada gambar ikan yang menunjukkan bahwa ikan berenang menggunakan sirip dan bernapas menggunakan insang. Ya, kemudian manusia bernapas menggunakan paru-paru. Ada juga tumbuhan yang bertumbuh yang berawal dari biji, kemudian sampai menjadi tumbuhan yang bisa kita manfaatkan. Di situ ada juga contoh gambar ayam dari telur menetap menjadi itik, kemudian ayam dewasa. Dan yang terakhir ada gambar sebuah keluarga, anak-anak laki-laki, anak perempuan, dan juga beserta orang tuanya. Selanjutnya, coba kalian buka LKPD kalian halaman 1. Bu Guru minta kalian menuliskan kosakata yang terdapat pada teks bacaan tadi. Ya, coba tuliskan 5 kosakata saja. Coba Mas Adi sebutkan satu saja kosakata yang Mas Adi temukan dalam teks tadi. Bernapas. Oke, pintar ya. Terima kasih jawabannya untuk Mas Adi, bernapas ya. Tadi salah satu contoh kosakata yang ada di dalam teks. Selain itu ada juga bertumbuh, ada juga berkembang biak, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya, anak-anak, keberagaman makhluk hidup dalam bergerak itu juga termasuk salah satu karunia Tuhan yang perlu kita syukuri. Nah, dengan kita mensyukuri, ternyata termasuk pengamalan Pancasila yang pertama. Kalian hafal apa tidak? 5 sila Pancasila. Hafal, Bu. Oke, pinter. Nah, ya, sila pertama bunyinya apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Nah, betul, ketuhanan yang Maha Esa. Lambangnya adalah bintang yang berada di tengah ini ya, anak-anak. Nah, dengan kita mensyukuri keberagaman makhluk hidup yang ada di dunia ini, termasuk pengamalan Pancasila yang pertama. Bersyukur artinya berterima kasih kepada Tuhan atau Allah atas karunia yang telah diberikan kepada kita sebagai umatnya. Kemudian, coba kalian buka LKPD halaman 2. Bu Guru minta tolong untuk menuliskan 3 hal cara mensyukuri keragaman makhluk hidup. Nah, keragaman makhluk hidup itu salah satu cara mensyukurinya dengan melestarikan keragaman makhluk hidup itu sendiri. Ya, coba Bu Guru minta tolong kalian kerjakan. Nah, 3 hal yang pertama, misalnya apa ya Mbah Ning? Cara melestarikan keragaman makhluk hidup? Tidak menangkap secara pakai alat itu loh, Bu. Ya, tidak menangkap menggunakan
peralatan yang membahayakan gitu ya. Oke, terima kasih jawabannya. Karena yang namanya hewan buas itu kan harus kita lindungi ya. Kita tidak bisa memanfaatkannya dengan cara kita sendiri. Selanjutnya, untuk evaluasi hari ini ada 5 soal, nanti bisa kalian kerjakan. Kalau sudah selesai, jangan lupa ditulis nama, nomor absen, identitas yang lengkap, kemudian difotokan dan kirimkan ke grup WhatsApp kita. Atau kalau misalnya mau japri juga boleh ke Bu Guru. Nah, anak-anak, karena kalian tadi sudah belajar dengan semangat, Bu Guru kasih kalian reward berupa piagam penghargaan. Nanti bisa kalian unduh di grup WhatsApp, minta tolong orang tua kalian, kemudian di print out dan diberi nama atau identitas kalian yang lengkap. Nah, anak-anak, sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau tidak? Tidak, Bu. Tidak ada. Oke. Besok kita akan belajar tentang penjumlahan dan juga pengurangan. Nah, kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama yuk. Alhamdulillahirobbilalamin. Tetap semangat, jaga kesehatan ya. Pokoknya mudah-mudahan ilmu yang kalian pelajari hari ini bisa bermanfaat. Bu Guru kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Baik, Bu Fatimah sudah menyelesaikan praktiknya dan waktunya tidak sampai 15 menit dan boleh begitu. Sebagaimana tadi pada saat Bu Fariza praktik, Prof. Win meminta untuk membaca Al-Quran lebih dahulu sebelum beliau menilai. Karena itu mungkin saya akan memanfaatkan ini yang praktiknya dulu, nanti baca Qurannya setelah saya selesai begitu ya. Oke. Beberapa hal yang tadi saya tanyakan ke Bu Fariza juga akan saya tanyakan ke Bu Yuni, begitu, Bu Yunia, begitu. Yang pertama, Bu Yunia, apa yang Ibu bisa tunjukkan dalam praktik mengajar tadi sesuatu yang menarik perhatian siswa? Yang pertama, diawali dengan saya menampilkan PowerPoint, kemudian ketika di awal pembelajaran setelah berdoa, juga menyanyikan lagu nasional supaya menambah semangat belajar anak-anak, Pak. Oke, kenapa Ibu tidak menunjukkan upaya untuk memotivasi anak? Tadi sudah setelah berdoa. Gimana? Saya menyampaikan supaya belajarnya juga diniati dengan yang baik supaya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Oke, baik. Selanjutnya, yang kedua. Ibu bisa tunjukkan ke saya, apakah itu di model, ataukah di pendekatan, ataukah di metode, sebagai sebuah inovasi yang Ibu lakukan dalam pembelajaran. Gimana tunjukkan ke saya? Di metode, Pak. Apa metodenya? Metode pembelajaran yang saya gunakan tadi, selain ada tanya jawab, kemudian ada tugas, kemudian ada juga ekspositori. Nah, dalam metode yang saya gunakan itu kan tanya jawab dengan adanya gambar-gambar yang memudahkan siswa juga melihat gambar-gambar yang saya tunjukkan. Oke, itu metodenya. Mungkin di pendekatan Ibu bisa ceritakan? Oh, pendekatan saya menggunakan saintifik sama tipek. Oke, baik. Nanti akan saya follow up. Atau sekalian boleh sekarang diinformasikan. Saintifiknya di mana, tipeknya di mana? Oke. Sambil share screen lagi, Pak. Boleh, silahkan. Oke. Untuk yang saintifik, yang pertama mengamati. Tadi saya tanya sama Bu Homsah, gambar apa saja yang bisa dilihat. Tadi sudah dijawab sama siswa, ada gambar cicak, dan lain sebagainya. Kemudian setelah mengamati, langkah yang kedua adalah menanya. Saya tanya tadi ketika misalnya
yang gambar sudah dilihat, misalnya cicak itu bergerak menggunakan apa tadi. Kemudian kegiatan mainnya juga saya tanya tadi sama Bu Lutfi tentang pembelajaran yang kemarin, yaitu tentang makhluk hidup, kemudian mengumpulkan informasi. Nah, saya tadi tanya juga sama Bu Elva tentang apakah dia punya ayam seperti itu. Saya tanya apakah tahu cara berkembangbiakan dari ayam seperti itu, kemudian dijawab dengan cara bertelur, kemudian menalar. Itu ketika misalnya anak-anak sudah membaca dalam modul, kemudian kan saya memberikan tugas untuk mengerjakan LKPD. Nah, berarti kan ketika anak sudah tahu teksnya, kemudian membaca kosakata, membaca banyak kosakata, kemudian bisa dituliskan dalam LKPD ini, berarti kan anak sudah paham kosakata apa saja yang dia temukan. Kemudian mengkomunikasikan tadi setelah anak-anak mengerjakan LKPD, saya tanya ke beberapa siswa, misalnya ke Pak Adi, kosakata yang ditemukan itu apa saja, itu. Oke, baik. Selanjutnya Bu Yuni. Yeah. Tadi saya dengar ketika Ibu menginstruksikan ke anak pada pada materi slide halaman 6, ya, pada materi slide halaman 6. Coba dibaca dalam hati-hati. Maksudnya apa itu? Dibaca dalam hati-hati itu maksudnya apa? Dibaca dalam hati masing-masing, Pak, maksudnya. Oh, gitu. Tapi kan mengatakan dibaca dalam hati-hati. Rasa nggak kalau dibaca dalam hati-hati tadi keliru begitu? Nggih, Pak, gugup. Ya. Interaksi pembelajaran yang Ibu lakukan bersama anak-anak ini tadi, Ibu merasa ada variasi apa tidak? Tanya jawab acak, Pak. Yang lain? Sepertinya tadi kurang. Baik. Ibu merasa ya. Nggih. Jadi kedepannya bisa diperbaiki, masih ada PPL, masih ada UGEN begitu? Nggih. Nggih, karena ini diringkas-ringkas ya. Nggih, Pak. Sumber belajar apa saja yang Ibu tunjukkan ke saya, yang Ibu pakai pada kesempatan pembelajaran kali ini? Untuk sumber belajar yang saya gunakan untuk praktek tadi, saya menggunakan buku guru dan buku siswa yang dari pemerintah, tapi saya tidak membawa bukunya di sekolahan, saya adanya cuma filenya saja, Pak. Oke. Kemudian, dan juga materi tersebut ada di dalam LKPD materi kelas 3, karena kebetulan saya juga mengajar kelas 3. Oke, LKPD-nya mana? Saya tunjukkan, saya ambil dulu boleh? Iya, bukan diambil, ditunjukkan di sini. Oh, nggih, sebentar, Pak. Enggak, ditunjukkan di ini. Ada enggak dalam file enggak? Dalam file? Oh. Iya. Kalau print out-nya juga ada, Pak. Tidak print out, cukup filenya aja. Oh, nggih. Nah, bagaimana Ibu akan nge-share yang print out kepada anak-anak? Oh, nggih, nggih. Nah, yang Ibu pakai untuk mengajar ini kan sesungguhnya juga sumber belajar, begitu loh. Nggih. Nah, pemanfaatannya menurut Ibu tadi bagaimana? Apakah Ibu merasa dominan? Apakah anak juga dominan? Ataukah bagaimana? Silahkan. Untuk pembelajaran tadi, saya rasa 50%-an, nggih. Saya juga interaktif, anak-anak juga interaktif untuk tanya jawab. Oke. Tunjukkan di bagian mana? Ibu bisa mengklaim 50-50. Ketika saya menerangkan materi tadi, Pak, tanya jawab sama anak-anak, kemudian ketika anak-anak juga membaca materi dulu, kemudian menjawab pertanyaan dari saya. Oke. Selanjutnya, media teknologi informasi apa saja yang Ibu gunakan pada kegiatan pembelajaran ini? Yang pertama PowerPoint, kemudian yang kedua karena menggunakan daring, juga menggunakan WhatsApp group atau handphone seperti itu. Oke. Dan juga Zoom meeting. Oke. Coba tunjukkan bahwa pembelajaran Bu Yuni ini antara lain berupaya mengembangkan kreativitas berpikir. Ya.
kreativitas berpikir, kemudian berpikir kritis, ya, kemudian membangun anak untuk mampu atau berani mengambil keputusan, memutuskan pendapatnya atau apalah begitu. Oh, nggih. Nggih. Tadi ada di slide nomor 9, contohnya siswa menuliskan 3 cara mensyukuri keragaman makhluk hidup. Kan pastikan jawaban anak-anak berbeda-beda tentang cara mensyukuri keragaman makhluk hidup yang mereka tangkap untuk siswa kelas 3. Oke. Kemampuan berpikir tinggi sebagai bagian dari orientasi pembelajaran saat ini, itu menjadi sasaran ibu enggak terhadap anak-anak? Nggih, salah satunya dengan, menurut saya ketika misalnya anak bisa menuliskan 3 cara mensyukuri keragaman makhluk hidup, berarti kan melatih keterampilan menulis anak yang pertama, bisa dikaitkan dengan bahasa Indonesia, cara menulis, kemudian dikaitkan juga dengan IPA tentang contoh-contoh makhluk hidup, kemudian dengan cara rahasia syukur, berarti dikaitkan juga dengan PKN. Kalau dikaitkan dengan tujuan pembelajaran yang terumus di RPP, nyambung nggak? Tujuan pembelajaran yang baru saja Ibu katakan itu terumus di tujuan pembelajaran tidak? Ada tujuan pembelajaran dari RPP yang sudah saya buat. Yang pertama, ketika siswa sudah mendengar penjelasan dari guru, siswa mampu menemukan kata atau istilah tentang ciri-ciri khusus makhluk hidup dengan tepat. Tadi sudah disebutkan misalnya ada bergerak. C berapa? Kalau menemukan C2 apa nggih? Nah, C2 itu termasuk kategori berpikir tingkat tinggi? C2 belum, Pak. Nah, terus? Tapi yang menurut saya yang kategorinya tinggi itu untuk yang PPKN itu untuk indikator yang keterampilan, siswa dapat menceritakan pengalaman bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan benar sesuai Pancasila sila yang pertama. Menurut saya berkaitan dengan slide nomor 9 ini. Oke. Ada berapa mapel dalam tema ini tadi? Tadi hanya 2, bahasa Indonesia dan PPKN. Kenapa di bahasa Indonesia Anda tidak tidak mengorientasikan untuk C4, C5 atau C6 begitu? Belum kepikiran, Pak. Oke, baik. Ini. Yang terakhir, Ibu merasa enggak pembelajaran kali ini menyenangkan atau tidak? Apa buktinya? Insya Allah menyenangkan, dengan tadi diawali dengan menyanyi, kemudian dengan biasanya kan kalau anak-anak ketika awal pembelajaran ada menyanyi kan bisa menumbuhkan rasa semangat seperti itu, kemudian ditambahi dengan PowerPoint yang slide menurut saya cukup menarik untuk diperlihatkan ke anak-anak, walaupun kekurangan saya sendiri dalam PowerPoint ini, saya tidak menampilkan video seperti itu, hanya berupa gambar-gambar saja. Oke, jadi saya kira Ibu bisa beri penjelasan dan sisi kekurangan Ibu Ibu sadari, karenanya untuk depannya monggo bisa disesuaikan, begitu? Iya, Pak. Baik, Bu Fatimah, terkait dengan cuplikan praktik pembelajaran, hemat saya merasa cukup dan untuk selanjutnya bisa diteruskan oleh Prof. Win. Dipersilahkan, monggo Prof. Win. Lalu Prof. Ini Prof. ini kan masih... Immortal aja. Silahkan. Oke. Enggak, Bu. Silahkan. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut
Farji'il basara hal tara min futur. Udah, sadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Oke, Bu Fatimah ya. Nggih. Anda PNS atau belum ini? Belum, Pak. Belum ya. Nah, gini. Pengembangan diri Anda itu kemarin apa yang Anda lakukan? Ikut seminar gitu? Nggih, ikut seminar. Ketika ikut PPG ini juga menyalakan waktu untuk seminar yang dari siberkreasi. Oh, kalau punya tulisan-tulisan di jurnal gitu? Belum, Pak. Belum, Biasanya kalau misalnya ada jurnal seperti itu dari madrasah sudah ditunjuk itu guru-gurunya. Tapi Anda secara mandiri sempat ya membuat LKPD kemudian sejenisnya itu? Kalau LKPD kebetulan di madrasah kami mulai tahun ajaran kemarin sudah ada LKPD yang dibagikan ke masing-masing wali murid seperti itu, Pak. Oke ya. Anda paham nggak komponen-komponen untuk yang tes UKIN besok itu pernah tanya-tanya nggak? UKIN kemarin kebetulan di madrasah saya ada guru pamong yang menjadi penilai dari Oke, ya. Artinya itu ada beberapa item yang harus Anda siapkan karena ada beberapa hal kalau kosong itu nanti nilainya kosong dan Anda nggak lulus gitu ya. Tolong itu disikapi ya. Oke, siap, Pak. Oke, ya gitu aja Pak Jaka. Terima kasih. Oke, ya. Saya tak gabung ke refreshment. Ya, saya tahu dan kelihatan begitu. Oke, Prof Win itu sedang refreshment, jadi saya bisa paham diri. Kalau saya bisa leluasa bertanya-tanya kepada Bapak Ibu, kalau Prof Win kan saat ini sedang praktik penilaian ke sistem begitu. Jadi kalau kita libatkan itu sebenarnya Prof Win ya berbagi perhatian begitu. Jadi dan beruntunglah Prof Win ikut refreshment begitu. Bapak Ibu tidak terlalu ditanya-tanya begitu. Saya kira gitu ya, Mbak Yunia begitu. Iya, Pak. Kira-kira keren kalau dipanggil Mbak Yunia gitu loh. Iya, siap. Oke, saya kira cukup untuk berikutnya nanti biar Bu Fitri.